Assalamualaikum, kali ini aku mau sharing apa saja yang bisa dilakukan setelah visa terbit, yaitu mencari rumah atau apartemen. Kami mulai mencari apartemen sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan, dan karena kami sering mendengar kabar bahwa sulit sekali mencari tempat tinggal di Melbourne, kami memutuskan untuk gunakan agen yang namanya Kos-Kosan Australia, yaitu yang membantu kami untuk mencari tempat tinggal di sini sambil ikhtiar cari sendiri. Untuk cari sendiri, biasanya orang-orang menggunakan 2 platform besar, yaitu Real Estate dan Domain. Dan kami sendiri menggunakan Real Estate karena dari tampilannya lebih mudah menurut kami. Jadi kalau di Australia ini, kita harus banget melakukan inspeksi ke unit yang kita inginkan ya, gitu. Tapi karena kami kondisinya masih di Indonesia saat itu, kami mencari jasa inspeksi yang ditawarkan oleh teman-teman yang sudah tinggal di Melbourne. Untuk teman-teman muslimah yang akan studi di Melbourne atau dependent, kalian bisa banget join di grup Aisyah System Forum. Kalian boleh follow IG-nya, kemudian kalian klik link yang ada di IG-nya untuk join grup mereka. Karena grup itu sangat memberikan banyak informasi dan sangat membantu, entah itu hal-hal yang akan kita lakukan sebelum berangkat atau setelah kita tinggal di Melbourne. Aku dapat bantuan jasa inspeksi rumah atau apartemen itu dari teman-teman ASF yang ada di grup itu. Long story short, karena setelah 9 kali inspeksi dan semuanya gagal ya, nggak ada yang lolos, akhirnya kita memutuskan menerima tawaran unit dari Kos-Kosan Australia. Waktu itu H-2 gitu. Jadi ya udahlah, apa aja yang ditawarin lagi sama Kos-Kosan Australia, kita putuskan untuk kita terima walaupun itu kayak unfurnished. Yang penting kami udah dapat tempat tinggal dulu. Dan alhamdulillah hanya perlu beberapa jam aja itu sudah approve. Setelah itu lanjut ke pembayaran. Jadi biasanya di Australia ini untuk pembayaran sewa itu setiap 1 minggu ya, atau per week. Tapi untuk unit kami ini setiap 1 bulan. Jadi pembayaran awalnya itu adalah sewa 1 bulan ditambah bond. Bond ini seperti deposit mungkin ya, atau uang jaminan gitu. Nominalnya sama 1 bulan juga rent gitu. Dan karena kami pakai jasa Kos-Kosan Australia, jadi kami juga harus bayar ya. Itu fee-nya sebesar 1 minggu rent ditambah 10% GST. GST ini seperti pajak. Setelah transfer semua clear, kami diberikan kontrak paper dan kami baca, kami tanda tanganin sama kayak misalnya kayak di Indonesia gitu ya. Nah, tapi karena kami baru dapat unitnya ini kan H-2 sebelum berangkat. Jadi sebelumnya, seperti 2 minggu sebelumnya tuh kami udah book Airbnb sebagai tempat tinggal sementara kami di Melbourne. Dan rencananya memang kalau misalnya belum dapat sampai berangkat, saat di Airbnb itu kami akan melakukan inspeksi sendiri. Karena kata teman-teman kemungkinan kalau inspeksi sendiri kan udah punya nomor Australia, orangnya ada gitu. Jadi kemungkinan bisa dapat lah. Dari Indonesia pun udah dapat juga ada teman-teman yang kayak gitu. Cuman karena katanya sih di bulan Februari ini tuh bener-bener banyak orang yang ke Melbourne gitu, padat gitu. Jadi warnya saingannya tuh lebih banyak. Selanjutnya itu tiket pesawat. Sebenarnya tiket pesawat ini juga bisa paralel sih dari awal. Setelah visa terbit, kalian sambil cari-cari unit, kalian beli tiket pesawat gitu. Kemudian selanjutnya mulai cari-cari sekolah buat anak yang dekat sama rumah gitu. Ini karena sebenarnya agak panjang ya untuk informasinya. Jadi mungkin aku akan bikin video tersendiri terkait cara daftar free kinder di Melbourne, Australia. Oke, segini dulu ya informasi yang bisa aku sharing ke kalian. Insya Allah nanti di next video aku akan sharing tentang barang-barang apa saja yang perlu dibawa dari Indonesia dan yang tidak boleh dibawa ke Melbourne berdasarkan pengalaman aku. Oke, jangan lupa subscribe ya. See you on the next video. Bye bye.